Oke teman-teman, kali ini saya berada di kampung saya sendiri ya, yaitu di Kuansing, yang mana budaya Teluk Kuantan adalah budaya pacu jalur tradisional. Ini seperti ini ya teman-teman. Ini adalah salah satu jalur besar ya teman-teman, sebagai tradisi anak Kuansing ya. Ini panjang jalurnya lebih kurang 35 meter ya teman-teman, dengan muatan 60 sampai 50 orang. Dan lokasinya di sini ada juga walet ya, walet warga daerah saya. Di sini saya bisa berbagi ilmu dengan teman-teman. Ini adalah gedung walet. Kalau saya menilai gedung ini desainnya kurang bagus. Yang pertama sekali di LMB ya teman-teman, LMB-nya kecil. Dan yang kedua, bentuk rumah monyetnya juga kecil ukurannya. Dan gedungnya ukurannya besar ya teman-teman, tapi tidak seimbang dengan ukuran rumah monyet yang ukurannya kalau saya menilai itu hanya ukuran 2 kali 2, dan bentuknya kurang bagus lah gitu ya. Karena dari segi pembuatan atap dari atas plafon gedung walet ini enggak tepat caranya gitu, karena di bagian di bawah atap ini kayaknya suhunya sangat tinggi kali ya teman-teman, karena sirkulasi udara tidak bebas keluar masuk, karena sangat sedikit sekali, dan akhirnya ini pasti akan menyebabkan suhu panas sangat tinggi di dalam ruangan inap. Dan juga ventilasi yang saya perhatikan juga terlalu banyak ya teman-teman, seperti ini. Ini juga saya dengar info gedung ini udah lebih kurang 5 tahunan lah gitu ya, dan hasilnya belum memuaskan ya teman-teman. Karena kita berinvestasi membangun suatu gedung walet, nah, harusnya kita harus mengerti tentang desainnya, tata ruangnya. Banyak sekali yang perlu kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita membangun suatu rumah walet. Karena setelah bangunan berdiri, bentuk desainnya tidak pas dan tidak cocok dengan ukuran gedung, dengan ukuran poid, dengan ukuran LMB, ini akan menyebabkan sangat lambat perkembangan untuk walet akan berkembang di gedung kita. Ini salah satu contoh ya teman-teman. Di sini saya bisa berbagi ilmu. Perlu kita perhatikan tentang desainnya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mencari tukang yang akan mengerjakannya, agar jangan terjadi di suatu
saat nanti kita akan merenovasi atau merehab-rehab kembali, dan ini akan menyebabkan pemilik gedung merasa frustasi atau gagal untuk melanjutkan proses perehaban karena udah memakan biaya terlalu banyak. Ini yang perlu kita perhatikan ya teman-teman, agar pekerjaan membangun suatu rumah walet jangan sampai kita melakukan rehab setelah kita on kan ya. Dan di sini juga ada ya teman-teman, lokasinya juga di pinggir sungai. Sebetulnya lokasinya sangat bagus ya teman-teman, sangat bagus, pinggir sungai. Tapi sayangnya gedungnya tidak memenuhi syarat yang tepat atau benar untuk rumah walet ya teman-teman. Itu juga ada di seberang Talu, ada juga gedung yang berdiri besar yang saya nilai juga masih ada kesalahan-kesalahan tentang desainnya ya teman-teman. Inilah perlunya kita harus tahu ilmu, walaupun kita tidak bisa mengerjakan, yang penting kita tahu ilmu, tahu tekniknya, baru kita memulai untuk membangun suatu rumah walet. Oke teman-teman, sekian dulu yang bisa saya bagi pada kesempatan ini tentang pentingnya kita mengerti tentang desain rumah walet ya teman-teman sebelum kita membangun. Oke, saya dari tim sahabat walet Kuansing mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.